Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka agenda yang insya Allah akan rutin kita laksanakan setiap bulannya di hari sore. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kemudahan keberkahan kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, manusia terbaik, manusia terhebat yang pernah Allah ciptakan, kemudian Allah turunkan ke muka bumi, dimana setiap perbuatan, ucapan, bahkan diamnya beliau menjadi suri tauladan seluruh umatnya, bagi seluruh manusia, bahkan para keluarganya, para sahabat, tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah menapaki jalan-jalan dakwah yang sudah dicontohkan. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas buletin KAPA edisi ke-206 ya. Edisi ke-206 yang berjudul pengorbanan dan perubahan. Mudah-mudahan ini momentum tahun baru, kita sudah sekarang sudah masuk tahun baru. Momentumnya mudah-mudahan dimaksimalkan untuk perubahan baik diri sendiri ataupun mengajak kepada lingkungan kita untuk perubahan, tentu perubahan yang lebih baik lagi, yaitu perubahan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu perubahan menuju Islam kafa. Karena bagaimanapun kita tahu dengan kondisi-kondisi sekarang, dengan kondisi sekarang, kita sudah melihat fakta dengan adanya contohnya salah satu musibah yang sekarang sedang melanda hampir seluruh manusia di dunia ini, yaitu dengan adanya wabah. Bagaimana sistem kapitalis, sistem buatan manusia begitu kewalahan, ya, begitu kewalahan dengan menghadapi permasalahan ini. Begitupun dengan permasalahan-permasalahan lain yang sampai saat ini belum selesai. Maka solusi satu-satunya adalah kembali kepada aturan yang sudah Allah tetapkan. Karena Allah lah yang membuat aturan, Allah yang sudah menciptakan kita, sudah barang tentu pasti Allah yang paling tahu tentang kelebihan dan kekurangan kita, sehingga apapun yang datangnya dari Allah itu sudah pasti adalah kebenaran dan kebaikan untuk seluruh alam, bahkan ya, rahmatan lil alamin. Baik, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya, guru kita semua. Yang pertama adalah Insinyur Haji Salam, sesepuh kita. Yang kedua pengisi yang tetapnya, insya Allah senantiasa ada guru kita Ustadz Denny Kurnia. Untuk mengawali kegiatan pada sore hari ini, kita sama-sama menyimak pemaparan yang insya Allah pertama akan disampaikan oleh sesepuh kita, Bapak Haji Salam, ya, terkait bedah KAPA edisi ke-206 ini tentang pengorbanan dan perubahan. Pak Haji, sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat aki lah. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Rupina kegiatan dinten Pak Kursin, alhamdulillah. Pak Haji, sehat Pak Haji? Alhamdulillah Pak Kursin, sono lah. Selami tepang. Sono kegiatan-kegiatan offline tentunya Pak Haji. Mohon mudah-mudahan wabahnya tinggal berakhir, sehingga orang biasa
kegiatan teh biasa offline gitu ya. Terus berbeda begitu ketika kegiatan online dengan offline, ada sesuatu yang rasanya kurang gitu kalau online. Baik, alhamdulillah hadirin jamaah rahimakumullah. Persiapan pertama kami persembahkan kepada Pak Haji Salam untuk membuka edisi 206 ini. Tafadhol Mas Kuro, mangga Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rahmatullahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bedah buletin kafah dengan judul Hijrah, Pengorbanan dan Perubahan. Tahun 1442 Hijrah sudah berlalu. Kita sekarang berada di tahun baru 1443 Hijriah. Beragam suasana duka terjadi di sepanjang tahun lalu. Pandemi sudah berlangsung 2 tahun. Krisis ekonomi makin membuat kehidupan negeri terpuruk. Korupsi terus merajalela. Beragam penistaan terhadap agama Islam, ajaran Islam, serta ketidakadilan hukum terus ditimpakan kepada tokoh-tokoh umat. Karena itu besar harapan dan keinginan umat agar momen hijrah dapat mengubah keadaan negeri ini menuju suasana yang lebih islami, berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama, bantuan sosial dari pemerintah malah dikorupsi. Padahal tanpa korupsi pun bantuan dari pemerintah selama ini jauh dari kata memadai. Hanya cukup untuk 1-2 hari. Tak cukup bekal hidup sebulan, apalagi untuk hidup berbulan-bulan. Padahal sejak pandemi, jutaan kepala keluarga banyak yang berpenghasilan tak karuan, jauh dari harapan. Bahkan banyak yang tak berpenghasilan sama sekali. Akhirnya, untuk bertahan hidup, banyak yang mengandalkan belas kasihan dan pemberian orang lain. Keyakinan dan pengorbanan. Peristiwa hijrah Nabi SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah sepakati sebagai awal penanggalan kalender hijrah atas usul Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hal ini dicatat oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Muntajam fi Tarikh Al-Muluk wa Al-Umam. Dengan menelaah sirah Nabi SAW, siapapun akan paham bahwa hijrah Nabi SAW dan para sahabat adalah peristiwa besar, bahkan menjadi tonggak tegaknya Islam di muka bumi. Melalui hijrah, Islam menjadi kekuatan besar yang menebarkan rahmat ke seluruh umat manusia. Berbeda sebelumnya, selama 13 tahun di Mekah, dakwah Islam menemui kesukaran bahkan jalan buntu, caci maki hingga penganiayaan dialami Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hal ini yang membuat sempat Rasulullah SAW berduka hingga turun ayat yang menghibur beliau. Sungguh telah didustakan para rasul sebelum kamu. Lalu mereka sabar atas pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita Rasul. Al-An'am ayat 34. Imam Ibnu Katsir menerangkan ayat ini merupakan hiburan bagi hati Muhammad SAW.
ungkapan dukungan kepada beliau dalam menghadapi orang-orang yang mendustakan beliau dari kalangan kaum beliau, serta perintah kepada beliau agar bersabar sebagaimana sikap sabar ulul azmi dari kalangan para rasul terdahulu. Ayat ini pun mengandung janji Allah kepada nabi-nabinya bahwa maksudnya Allah akan menolong dirinya sebagaimana dia telah menolong para rasul terdahulu. Kemudian mereka pada akhirnya akibat yang baik oleh para rasul sesudah mereka mengalami pendustaan dan gangguan dari kaumnya masing-masing. Setelah itu datanglah pada mereka pertolongan, kemenangan di dunia dan di akhirat. Tafsir Ibnu Katsir. Hijrah adalah pengorbanan. Selain harus menempuh perjalanan yang berat dengan jarak lebih dari 400 km, kaum muslim menghadapi dua ujian dalam berhijrah. 400 km kiten ayeuna dari Bandung sampai Semarang, bahkan lebih. Pertama, ujian keimanan. Mereka harus meninggalkan negeri asal mereka, harta benda, tempat tinggal, bahkan keluarga mereka. Mereka berpindah ke negeri yang di sana tidak ada sanak kerabat. Mereka pun tidak dijanjikan akan mendapat tempat tinggal baru atau mata pencaharian baru sebagai ganti harta yang mereka tinggalkan. Hanya bermodalkan keyakinan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka berhijrah. Allah pun memberikan ujian dan pahala berlimpah kepada kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberi mereka rezeki yang baik, surga. Sungguh Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Al-Hajj ayat 1. Kedua, kaum muslim yang berhijrah juga menghadapi ujian, pengorbanan, dan penentangan dari kaumnya. Zainab binti Rasulullah SAW misalnya. Ia harus rela berpisah dengan suaminya, Abu Al-As bin Rabi, yang masih musyrik, dan menolak ikut berhijrah. Keluarga suaminya juga menghadang Zainab yang tengah hamil 4 bulan hingga dirinya terjatuh dan mengalami keguguran. Masya Allah. Pengorbanan hijrah. Setelah pulih dari lukanya, Zainab kembali berangkat berhijrah meninggalkan suaminya. Sahabat lain, Su'aib bin Ar-Rum radhiyallahu anhu, dan bagaimana dikisahkan oleh Ibnu Katsir, mengorbankan harta yang dia bawa dari rumahnya untuk diberikan kepada kaum musyrik yang menghadang dirinya di perjalanan, ketimbang ia kembali ke Mekah. Pektah, sok bawa aku maneh tak kok harta wana balik bawa ke Madinah, pek asa ulang ngadang itu kira-kira nak mengorbankan harta benda. Berat hijrah itu. Setibanya di Madinah dan ia menceritakan peristiwa yang dialami, termasuk harta yang ia berikan kepada para penghadangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji dirinya. Beruntunglah perdagangan Suhaib. 2 kali pujian itu diulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan turunlah firman Allah. Di antara manusia, ini firman Allah sehubungan dengan pengorbanan Suhaib. Di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridho Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Al-Baqarah ayat 207. Perubahan kekuatan. Hijrah Nabi SAW ke Madinah bukanlah karena beliau ingin menghindar dari kesulitan demi kesulitan yang menghadang beliau, yang menghadang dakwah beliau selama di Mekah.
Hijrah juga bukan karena Rasulullah sudah tidak bisa bersabar lagi menghadapi rintangan dakwah. Namun, beliau menyadari bahwa masyarakat Mekah berpikiran dangkal, kebal, dan berkubang dalam kesesatan. Karena itu beliau melihat bahwa dakwah harus dialihkan dari kondisi semacam ini di Mekah ke kondisi masyarakat yang kondusif dan siap menerima Islam. Allah Subhanahu wa taala lalu memberikan pertolongan dengan kedatangan orang-orang suku Aus dan Khazraj dari Yasrib, Madinah. Dua kabilah ini terkenal dengan kekuatan mereka karena terbiasa berperang. Negeri mereka pun memiliki potensi geostrategis yang luar biasa. Terletak di jalur perdagangan antara Mekah dan Syam. Hal ini mencemaskan orang-orang Quraisy seandainya Rasulullah SAW berpuasa di Madinah. Sebab Madinah lebih kondusif untuk dakwah dibandingkan dengan Mekah. Madinah juga memiliki lahan yang lebih subur ketimbang Mekah karena terletak di antara dua tanah vulkanik. Al-Wirah di barat, Waqim di timur, Uhud dan Si'lu di utara, serta Gunung Ir di barat daya. Selain memberikan kesuburan posisi Madinah, yang demikian secara militer membuat wilayah ini sulit untuk diterobos dan diserbu musuh. Ini disadari oleh kaum musyrik Quraisy. Mereka mencemaskan Islam menjadi kekuatan besar yang bisa mengalahkan mereka. Karena itu, mereka berusaha keras menghadang hijrah kaum muslim, khususnya Rasulullah SAW. Namun dengan izin Allah, beliau dapat menerobos kepungan orang-orang kafir Quraisy dan lolos dari kejaran mereka hingga beliau tiba di Madinah. Setibanya di Madinah, Rasulullah SAW melakukan sejumlah langkah untuk membangun kekuatan dalam wujud negara Islam pertama di dunia yang kokoh. Pertama, menyatukan suku Aus dan Khazraj yang bermusuhan. Suku Aus dan Khazraj adalah dua kelompok yang punya kekuatan, ahli berperang. Beliau juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kedua, Rasulullah SAW mengikat seluruh pihak di Madinah dan sekitarnya, seperti kaum musyrik dan Yahudi dengan piagam Madinah. Tujuannya antara lain agar eksistensi negara Islam yang dibangun tidak digoyahkan oleh siapapun. Semua terikat dengan piagam Madinah untuk saling menjaga dan melindungi. Mereka tidak boleh bersekutu dengan musuh untuk menyerang satu sama lain. Semua pihak setuju untuk tunduk pada hukum Islam. Ayat dina piagam Madinah. Ketiga, Rasulullah SAW menyusun struktur pemerintahan Islam di Madinah dan menjalankan syariat Islam secara kapah di sana. Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat sebagai muawin atau pembantu beliau dalam pemerintahan. Nabi SAW bersabda, pembantuku dari langit adalah Jibril dan Mikail, sementara pembantuku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tirmidzi. Rasulullah SAW mengangkat Qais bin Sa'ad sebagai pemimpin kepolisian, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau juga mengangkat sejumlah sahabat sebagai komandan pasukan untuk ekspedisi militer jihad fisabilillah. Dakwah Islam dan jihad fisabilillah pun dilakukan oleh Rasulullah SAW selama hidup di Madinah. Beliau antara lain memimpin penaklukan Mekah pada tanggal 17 Ramadan 8 Hijriah dengan mengerahkan 10.000 tentara kaum muslim. Saat Rasulullah wafat,
seluruh jazirah Arab telah masuk ke dalam kekuasaan kaum muslim, negara Islam. Ekspansi Islam ini diteruskan oleh Khulafaur Ar-Rasyidin, lalu oleh para khalifah berikutnya. Wahai kaum muslim, peristiwa hijrah telah memberikan keteladanan dan pelajaran penting betapa perubahan masyarakat menuju tatanan yang penuh rahmat dan keadilan tidak mungkin terjadi tanpa Islam. Perubahan tersebut tak mungkin terjadi tanpa pengorbanan. Kaum muslim generasi awal telah mencontohkan bahwa kemenangan dan perubahan besar itu hanya bisa karena pengorbanan yang besar di jalan Allah. Semoga kita bisa mengikuti jejak mereka. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi diawali pertemuan kita oleh Bapak Salam ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kita sama-sama simak yang akan disampaikan oleh Ustaz Joni Kurnia. Kepada Mas Puro. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tadi disampaikan begitu gamblang apa yang ada di dalam kajian kita pada kesempatan kali ini, ya, berkaitan dengan momen hijrah, ya, di mana pada saat ini kita telah menginjak di tahun baru, ya, 1443 Hijriah di bulan Muharram ini. Dan mengapa bulan Muharram ini dijadikan sebagai bulan awal dari tahun Hijriah, dan juga mengapa tonggak hijrah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah sebagai awal atau penanggalan tahun, ya, tahun Islam, ya, yakni tahun Hijriah. Ini adalah hal yang perlu kita cermati. Mengapa? Karena momen ini adalah momen yang sangat penting, ya, di mana adanya perbedaan, ya, antara kehidupan di masa jahiliyah di Makkah, ya, selama 13 tahun, ya, Rasulullah SAW menyampaikan dakwah di Makkah. Namun ternyata kondisi masyarakat di Makkah ini adalah kondisi yang memang sulit, ya, untuk mereka diajak bersama-sama untuk melakukan perubahan yang revolusioner atau inqilabi, ya, mengubah semua tatanan kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan Islam, ya. Sebenarnya baginda Rasulullah SAW sangat mencintai tanah kelahirannya, yaitu Makkah. Namun Islam ini mesti tegak. Islam ini mesti diterapkan secara kafah. Dan ketika itu Madinah tidak memungkinkan untuk hal tersebut, ya, dikarenakan masyarakatnya yang begitu keras, ya, penentangannya terhadap Islam dan dakwah Islam, dan juga kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada
kaum mukmin ketika itu. Maka tibalah kemudian momen di mana baginda Rasulullah SAW itu melakukan talabun nusrah, ya, mendatangi kabilah-kabilah yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk dapat menolong, ya, agama Allah ini, ya, dengan dapat mendukung, ya, menjadi pendukung untuk diterapkannya Islam secara kafah. Dan kita ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW adalah upaya yang terus menerus dan upaya yang sangat keras, ya, yang dilakukan ke berbagai kabilah, ya, dengan berbagai penentangan dan hal yang tentunya sangat kita tentunya akan begitu ya, suatu hal yang bagaimana hal tersebut terjadi kepada di baginda Rasulullah SAW, penghinaan, tindakan kekerasan dan lain sebagainya, pelecehan dan lain sebagainya. Namun baginda Rasulullah SAW tidak pernah putus asa, tidak ada sedikit pun hal tersebut. Terus berjuang sehingga tibalah kemudian masa di mana musim haji itu tiba. Dan biiznillah bertemulah baginda Rasulullah SAW dengan jamaah haji dari Yathrib. Nah, inilah awal di mana baginda Rasulullah SAW menyampaikan, ya, maksud kepada mereka, ya, terkait dengan apa yang beliau kehendaki, ya, untuk menerima Islam ini, ya, menerima dakwah Islam ini, kemudian mendukungnya dan menerapkannya secara kafah. Dan terjadilah pembicaraan, ya, pembicaraan yang begitu hal yang tentunya ini adalah pembicaraan yang sangat penting. Dan kemudian setelah itu baginda Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair, ya, untuk menyampaikan dakwah ke tengah-tengah masyarakat Madinah. Dan selang setahun kemudian Mus'ab bin Umair, ya, ketika itu kembali, ya, ke Makkah dan menyampaikan apa-apa yang kemudian terjadi, ya, di tengah-tengah masyarakat Madinah ketika itu. Nah, singkat cerita, ketika datang musim haji, Mus'ab bin Umair kembali ke Makkah dan menceritakan kepada baginda Rasulullah SAW tentang kaum muslim, kekuatan mereka, berita-berita tentang Islam serta perkembangan penyebarannya di Yathrib ketika itu. Dia juga menggambarkan masyarakat Madinah kepada Rasulullah, yaitu tidak ada hal lain yang terwacanakan di tengah-tengah masyarakat kecuali Islam. Islam jantan bahan pembicaraan, ya, bahan pembicaraan, ya, semua kalangan membicarakan tentang Islam. Berdasarkan hal ini, keberadaan kekuatan Islam yang ada di Madinah dan kesiapan Madinah untuk menerima Rasulullah SAW serta
pendirian negara Islam di sana merupakan perkara yang mendorong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah, dan ini adalah penyebab langsung hijrah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, peristiwa hijrah merupakan pembatas dalam Islam yang memisahkan tahapan-tahapan dakwah dengan upaya mewujudkan masyarakat dan negara yang memerintah dengan Islam. Menerapkannya dan mendakwahkannya dengan hujjah, bukti, dan dengan kekuatan yang melindungi dakwah ini dari kekuatan jahat dan kekufuran. Hadirin rahimakumullah, jadi hal yang tentunya perlu kita pahami di dalam hal ini bahwa ada tahapan-tahapan ya, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ya, di dalam melakukan ya, transformasi masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam. Ya. Setidaknya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pembinaan atau marhalah taskif, yakni tahap pengokohan dan penancapan pemikiran yang diemban atau marhalah taksifiyah. Kemudian yang kedua adalah tahapan interaksi dengan masyarakat atau marhalah tafa'ul ma'al ummah, yakni tahapan menyampaikan pemikiran atau ide perubahan kepada masyarakat dengan terang-terangan dan dilakukan dengan sira'ul fikri. Ya, sira'ul fikri yakni perang pemikiran dan kifahul siyasi, yakni perjuangan politik. Dan yang ketiga adalah tahapan transformasi kepemimpinan atau marhalah isti'lamul hukmi. Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk keberhasilan langkah yang ketiga ini. Saat itu masyarakat dan tokoh-tokoh Madinah atau ahlul quwwah wal mana'ah sudah siap memberikan kekuasaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana peresmian transformasi kepemimpinan itu adalah ditandai dengan Bai'atul Aqabah kedua. Dan peristiwa bai'at ini diawali dengan datangnya rombongan haji dari Madinah ke Makkah dengan jumlah yang cukup banyak. Mereka terdiri dari 75 orang kaum muslim, yakni 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Dan itu terjadi di bulan Zulhijjah. Makanya mengapa kemudian bulan berikutnya, yakni bulan Muharram, itu dijadikan sebagai bulan pertama ya di tahun Hijriyah ini. 1 Muharram ya. Kita kenal sebagai tahun atau bulan awal bulan di tahun Hijriyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu di Bai'atul Aqabah kedua menemui mereka secara rahasia dan membicarakan bai'at yang kedua ini, di mana pembicaraannya tidak sebatas masalah dakwah dan kesabaran dalam menghadapi semua kesengsaraan saja, tetapi juga mencakup kekuatan yang akan mampu mempertahankan kaum muslim. Bahkan lebih jauh dari itu, yaitu mewujudkan cikal bakal yang akan menjadi pondasi dan pilar pertama dalam mendirikan negara Islam. Sebuah negara yang akan menerapkan Islam di dalam masyarakat, mengembannya sebagai risalah universal ke seluruh umat manusia dengan membawa serta kekuatan yang akan menjaganya dan menghilangkan semua rintangan fisik yang menghalangi di jalan penyebaran dan penerapannya. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, di dalam mencapai tujuan atau untuk mencapai tujuan tersebut, ya, ketika baginda Rasulullah SAW
tiba di Yasrib, tampak bahwa Nabi SAW telah mempersiapkan pilar-pilar penting pembentukan masyarakat Islam, yakni pemikiran, akidah, dan sistem atau hukum syariah yang menghasilkan perasaan, standar-standar, dan qanaat atau kepuasan-kepuasan yang dilandaskan pada Islam. Dan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dengan membuat satu surat perjanjian antara kaum Ansor dan Muhajirin, di mana di dalam surat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali surat perjanjian itu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammadin Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam bainal mu'minina wal muslimina ma'ahum bainal mu'minina wal muslimina min Quraisyin wa Yasrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun dunan nas. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah surat perjanjian dari Muhammad, sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara orang-orang mukmin Muslim dari Quraisy dan Yasrib atau Madinah, dan orang-orang yang mengikuti mereka sehingga menyusul mereka dan berperang bersama mereka, bahwa mereka adalah umat yang satu, sedangkan orang-orang yang lain tidak termasuk ke dalam bagian mereka. Demikian surat yang disampaikan, yang merupakan perjanjian antara kaum Ansor dan Muhajirin, yang kita ketahui sebelum Islam dianut oleh mereka, ya, kedua kabilah ini seringkali terjadi bersih tegang, ya, dan peperangan di antara mereka. Tapi dengan dipeluknya Islam oleh kedua kabilah ini, mereka menjadi ummatan wahidah, menjadi umat yang satu. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan untuk menciptakan kesatuan masyarakat, Nabi SAW persaudarakan satu dari kaum Muhajirin dengan satu dari kaum Ansor. Dari hal ini maka tampak bahwa Nabi SAW tidak pernah membuat ikatan di antara masyarakat Islam kecuali dengan ikatan Islam, yaitu ikatan akidah akliyah atau akidah yang berlandaskan pada proses berpikir secara rasional yang melahirkan sistem. Dengan kata lain, ikatan yang digunakan oleh Nabi SAW untuk mengikat kaum muslim adalah ikatan mabda atau ideologi, bukan ikatan nasionalisme, sukuisme, ikatan kepentingan, termasuk ikatan spiritual yang tidak melahirkan sistem. Hal ini karena ketidaklayakan ikatan-ikatan tersebut untuk mengikat manusia menuju masyarakat yang bangkit. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Singkatnya terkait sejarah bagaimana betul-betul Rasulullah mengorbankan segala hartanya dan juga sahabat tegaknya Islam di Madinah. Mungkin tidak terbayang bagaimana pengorbanan beliau-beliau ya dalam menegakkan agama Allah ini. Baik, hadirin rahimakumullah, barangkali ada pertanyaan terkait tema buletin dakwah buletin kafah pada sore hari ini, kami persilahkan. Alhamdulillah
bahwa hari ini ya, kita sedikit respect ya, mengingat kembali bagaimana Rasulullah melakukan perjalanan yang begitu jauh begitu, dan bahkan kalau kita lihat di sejarah, Rasulullah itu melakukan perjalanan, mengawali perjalanannya itu tidak melakukan perjalanan jalan yang sebagaimana umumnya dilakukan oleh orang-orang begitu. Ini dalam rangka untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy yang senantiasa mencegah keberangkatan beliau hijrah ke Madinah. Ya, jadi seolah-olah beliau itu berangkat menuju arah yang sebaliknya, kemudian berputar arah, dan memang jalan-jalan yang dilalui beliau itu jalan-jalan yang memang tidak biasa. Insya Allah luar biasa ya, ini salah satu taktik beliau di dalam mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Dan kita tentu tahu bahwa tadi sudah disampaikan juga, penanggalan Muharram ini itu dilakukan pertama kali oleh Khalifah Umar ya, ketika ada surat dari gubernur, gubernurnya bingung ini untuk pengarsipan surat itu tidak ada tahunnya, maka diusulkanlah bahwa penanggalan awal tahun Islam itu di bulan Muharram, karena bulan Muharram itu adalah awal tonggak berdirinya tegaknya daulah Islam, tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi. Karena tadi sudah disampaikan, ketika berusaha bertahun-tahun di Mekah tidak ada perubahan. Alhamdulillah Allah membukakan jalan, justru di tempat lain Islam bisa tegak. Baik, hadirin rahimakumullah, barangkali di antaranya ada yang akan ditanyakan terlebih dahulu terkait edisi kabar pada sore hari ini, akan bisa dicek. Alhamdulillah yang sudah hadir pada kesempatan hari ini sudah ada sekitar 21 orang. Mudah-mudahan agenda-agenda dakwah yang kita laksanakan itu senantiasa kita upayakan bisa dihadiri, dan mohon bantuan juga untuk menyebarkannya informasi ini supaya kebaikan dakwah kita ini bisa dirasakan bukan hanya oleh kita saja, tetapi oleh umum juga. Dan ini salah satu agenda begitu, yang dimana kita bisa sharing, kita bisa saling bertanya. Apalagi ya, edisi KAPA ini senantiasa up to date. Ya, setiap pekan itu mengupas permasalahan-permasalahan yang terkini yang berada di sekitaran kita, baik tatanan masyarakat, bahkan negara, bahkan apabila ada informasi terkait yang sedang ramai di kebijakan di tingkat dunia, sekarang dibahas juga ya. Contohnya beberapa waktu yang lalu ketika ramainya tentang Palestina ya, yang kembali memanas, Belitung Kappa juga membahas ya, kemudian juga memberikan solusi ya, bagaimana pandangan Islam di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan khususnya yang dialami oleh umat Islam itu sendiri ataupun oleh seluruh manusia di dunia. Baik, alhamdulillah, barangkali ada yang akan ditanyakan dulu, atau Pak Haji Salam, mangga bildi ayah anu bade ditambih kendera terkait edisi kapat hijrah ini. Ayah Pak Haji, ayah anu bade ditambih kendera. Sambil ngantos mungkin ayah pertarosan. Upami kurang diperhatoskeun proses dakwah Rasulullah, wabil khusus dengan proses dakwah. Jadi ternyata dakwah Rasulullah itu mempunyai nilai politik yang begitu tinggi. Dari mulai dakwah tentang akidah sampai dakwah tentang pembentukan negara. Atau setelah bahwa Islam itu ya memang apa? Dia anu priyogi ku kaum muslimin anu katinggalina zaman kiwari, Islam ia hanya sebatas-batas hablum minallah. Padahal
naon anu ku Rasulullah didugi keur dilaksanakeun pada saat wabil khusus pada saat hijrah. Hijrah itu ngarupikeun tonggak pembentukan negara Islam di Madinah. Dan Islam itu ya Masya Allah mengatur lengkap aturan manusia. Hablum minallah, hablum minannab, ogre hablum minana sampai membentuk negara Islam. Itu kita yang kami hanana. Nah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah memang begitulah Islam ya. Alhamdulillah kita merasakan indahnya beragama Islam ini karena semua tadi yang disampaikan Pak Haji itu bisa terpuaskan di dalam Islam ya. Pemikiran kita terjaga begitu ya. Karena memang agama-agama yang belum tentu ya, dan sudah pasti di dalam Al-Quran disampaikan tidak ada lagi agama yang lebih baik dari agama Islam. Baik, Alhamdulillah sekali lagi barangkali ada yang akan ditanyakan terkait hijrah ini ya. Kita tahu bahwa hijrah satu Muharram ini ya itu momentumnya ketika Rasulullah hijrah dan penanggalannya itu bertepatan satu Muharram itu kalau tidak salah di Masehi itu 15 Juli 622 Masehi ya, ada juga yang mengatakan itu 15 Juli atau 16 Juli. Kalau 16 Juli itu bertepatan dengan hari Jumat, itu satu Muharram pertamanya 622 Masehi. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk 1443 Hijriah. Apabila dilihat dari terakhir khilafah runtuh 3 Maret 1924 atau 28 Rajab 1342 Hijriah, berarti sekarang kita tidak adanya daulah sudah sudah 100 tahun lebih setahun ya. 101 tahun. Ya, ada 101 tahun dan mudah-mudahan sebagaimana kita sering mendengar hadis Rasulullah bahwa setiap per 100 tahun itu akan ada pembaharu. Mudah-mudahan itu adalah pertanda sebentar lagi tegaknya khilafah ya. Karena kita juga tahu bahwa perubahan tatanan dunia itu hampir semuanya itu diawali dengan adanya wabah. Ya, contohnya ketika pun Islam akan runtuh 1924 itu diawali dengan flu burung. Ya, wabah flu burung yang saat itu wabah flu ya, influenza ya. Wabah influenza yang saat itu menjadi wabah yang sangat berbahaya. Mungkin kalau flu sekarang karena ini tubuhnya hampir seluruh manusia sudah mengenali tidak terlalu berbahaya, tetapi dulu itu bisa sampai jutaan yang meninggal ya, jauh meninggal akibat wabah flu. Nah setelah itu berserang berapa tahun setelah wabah itu inilah peristiwa yang paling nestapa bagi kaum muslim, yaitu runtuhnya Daulah Utsmaniyah, khilafahan terakhir, tepatnya tanggal 3 Maret 1924. Dan mudah-mudahan dengan dibalik wabah ini Allah sudah menyiapkan kebangkitan Islam dan kita diberikan kekuatan, diberikan umur sehingga kita bisa menyaksikan tegaknya agama Allah di muka bumi secara kapas, secara menyeluruh. Karena sisi yang lain sudah kewalahan menghadapi permasalahan-permasalahan yang terus-menerus mendera di dunia ini. Apalagi dengan wabah ini ya, kita tahu kondisi perekonomian ambruk begitu ya. Masyarakat juga banyak yang stres akhirnya keluar dari pekerjaan dan sebagainya. Ya mudah-mudahan ini momen hijrah ini adalah momen-momen betul-betul hijrah kita total, yaitu kembalinya kita kepada aturan-aturan Allah secara kapah, meninggalkan aturan-aturan buatan manusia yang memang secara logika juga kita menyadari sehebat-hebatnya manusia, sepintar-pintarnya manusia pasti tidak akan pernah mampu membuat sistem yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Maka apabila ingin sistem yang sempurna, ya harus datangnya dari yang telah menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, barangkali dari Ustadz Denny dulu ada yang akan ditambahkan terkait pembahasan sudah kapah pada sore hari ini.
Mangga kepada Ustaz Deni. Baik, ya. Jadi tadi sampaikan terkait dengan bagaimana selama 1 tahun Mus'ab bin Umair itu berdakwah di Madinah dan berhasil mengislamkan hampir seluruh penduduknya. Islam dan nama Rasulullah SAW telah masuk ke seluruh rumah-rumah di Madinah ketika itu, di mana akidah, kemudian pemikiran, qanaat, dan maqayis masyarakat pun berubah total. Nah, hal ini ditandai dengan kembalinya perwakilan kaum Aus dan Khazraj ke Makkah untuk berbaiat kepada Nabi SAW. Jadi ini dua kabilah Aus dan Khazraj ini yang tadi khawatir saya tadi keliru menyampaikan. Jadi kaum Aus dan Khazraj ini yang sering kali bertikai sebelum Islam menjadi akidah mereka. Ya. Dan ini adalah bentuk keberhasilan, ya, apa yang kemudian dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dengan mengutus Mus'ab bin Umair, ya. Tentunya ini adalah merupakan perkara yang penting, ya, di mana Allah memberikan pertolongan, ya, dengan seperti ini kepada Rasulullah SAW dan pada Islam ini, ya. Allah membukakan, ya, hati-hati kaum Aus dan Khazraj, ya. Kemudian Allah berikan hidayah taufik kepada mereka, ya. Sehingga dengan demikian dakwah Mus'ab bin Umair ini begitu mudah untuk diterima oleh mereka semua, gitu. Nah, dan ketika itu kaum Aus dan Khazraj kemudian berbaiat kepada Nabi SAW dan menyerahkan kekuasaan di Madinah kepada beliau untuk dipimpin berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Jadi ini adalah hal yang tentunya menjadi kerinduan, ya, bagi kita semua, ya. Bagaimana umat Islam pada saat ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Yadi, bahwa memang kondisi pada saat ini, baik itu di bidang ekonomi, ya, di mana kemiskinan merupakan problem akut yang dihadapi umat Islam pada saat ini. Di bidang pendidikan, bagaimana kebodohan begitu tinggi, ya. Kemudian kapitalis, ya, mengkapitalisasi pendidikan di negeri kaum muslim. Banyak anak-anak kaum muslim yang cerdas, memiliki keahlian tinggi, namun tidak dapat berkarya karena keterbatasan yang diciptakan. Kemudian di kancah internasional, bagaimana umat Islam kehilangan kewibawaan dan peranannya pada saat ini. Mereka malah menjadi objek dan bulan-bulanan kaum kafir, ya, sebagaimana yang terjadi di negeri kaum muslim yang termasuk di negeri ini. Di bidang militer juga, ya, bagaimana tentara kaum muslim justru digunakan untuk membunuh umat Islam, ya, alih-alih untuk menyelamatkan negeri muslim yang terjajah. Kemudian juga bagaimana di bidang hukum, ya, telah nyata, ya, tanpa ada kesamaran sedikit pun, ya, kaum muslim hidup dalam kezaliman sistem sekular, buatan manusia, dan kezaliman para penguasa. Nah, hal ini yang kemudian disebabkan akibat penyingkiran hukum Al-Quran yang adil lagi bijaksana. Nah, inilah kemudian fakta-fakta, ya, ini begitu nyata, ya, dan terdengar jelas, ya, di telinga kita, dan terlihat jelas di mata kita bahwa kaum muslim harus kembali pada syariat Islam, kembali menegakkan khilafah Islam yang akan menerapkan Islam di dalam negeri dan mendakwahkan Islam ke luar negeri, sehingga kesejahteraan, keadilan, ketentraman, dan kemuliaan serta wibawa kaum muslim kembali terwujud. Hanya dengan sistem khilafah inilah kemudian
pilar-pilar masyarakat Islam itu dapat terwujud. Demikian. Allah a'lam. Baik, ya, alhamdulillah. Fakta-fakta yang saat ini terjadi ketika di dunia Indonesia, maka semua sektor sudah mulai begitu nampak sedikit-sedikit kehancurannya. Yang paling merasakan beban justru adalah masyarakat, apalagi kaum muslim. Apalagi kalau kita menyaksikan saudara-saudara kita di negeri-negeri Timur Tengah khususnya yang sampai saat ini masih terus menerus diperdaya begitu ya, mereka tidak ada yang melindungi dan disekat oleh isme yang ditanamkan ke dalam benak-benak kaum muslim sehingga mereka senantiasa lebih ada nasionalismenya tanpa mempedulikan saudara-saudaranya. Baik, hadirin rahimakumullah, sedikit saya juga menambahkan terkait wabah ya yang tadi ini saya baca sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Dr. Ati bahwa pembebasan Persia 627 sampai 628 itu diawali dengan wabah Sirawai. Kemudian pembebasan Syam itu diawali dengan adanya wabah Amwas. Kemudian ini ya yang tadi pembebasan Konstantinopel ya, Konstantinopel itu ada maut hitam, wabah hitam atau Black Death. Nah, ini luar biasa. Dan terakhir tadi ya yang saya sampaikan tentunya adalah Usmaniyah, yaitu dengan diawali adanya flu. Yang mudah-mudahan ini pertanda bahwa ketika Allah menurunkan makhluknya yang begitu sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata begitu, yang tidak terlihat oleh mata telanjang begitu ya, tetapi manusia begitu kepayahan. Dan ini adalah mungkin momen bagi kita untuk berdakwah kepada masyarakat bahwa sistem manusia itu tidak mampu untuk menangani permasalahan, apalagi permasalahan yang memang ini makhluknya itu begitu sangat kecil, Masya Allah ya. Walaupun ini terlepas dari pro kontra bagaimana di tekanan masyarakat, ada yang mengatakan ini adalah rekayasa dan sebagainya, tetapi kita meyakini tidak ada satu kejadian izin Allah. Tentu ini adalah justru momen bagi kita untuk mengajak saudara-saudara kita kepada sistem Allah ya, kepada aturan-aturan Allah. Apalagi pendidikan ya, sudah 2 tahun lebih ini kami ya, saya, Sadeni, Sadabu dan Rengan ini seolah-olah tidak punya murid begitu ya, karena kegiatan itu dilaksanakan dengan online. Bahkan para orang tua juga dengan adanya online mereka begitu kewalahan begitu ya, karena itu berbeda ya sistem pendidikan dengan langsung, karena sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, maka sistem pendidikan itu harusnya talaki, bertatap muka langsung ya. Tapi di satu sisi kita juga akhirnya mengenal teknologi yang namanya salah satunya itu Zoom ya, yang saat ini kita gunakan. Dulu mungkin tidak terbayang bagaimana pembelajaran daring ini jarak jauh ya. Ada guru-guru kita dulu yang ketika kajian itu satu kelompoknya dengan yang di luar negeri, masalah tidak terbayang ya dulu itu. Mereka itu beliau-beliau itu ngajarnya itu dengan saudara-saudara yang ada di luar negeri, dengan guru-guru yang ada di luar negeri, Masya Allah ya. Tapi sekarang sedikit lebih terbayang. Dan kemudian dengan adanya momen Zoom ini, sebetulnya ini salah satu memudahkan kita untuk menghadiri kajian-kajian. Karena kan kita tidak harus keluar mengeluarkan motor, mengeluarkan apalagi di tengah panas begitu terik yang siang hari dan malam itu kadang dingin, bahkan beberapa hari kemarin hujan begitu ya. Dengan adanya Zoom ini, alhamdulillah kita bisa mengikuti kajian-kajian walaupun kita tidak keluar dari rumah. Nah begitu ya. Jadi alhamdulillah. Yang penting ada kuotanya. Yang penting ada kuota dan internetnya lancar. Insyaallah ya. Mudah-mudahan berbagai fasilitas-fasilitas yang akhirnya kita tahu saat ini menjadikan kita bukan tambah malas, tetapi tambah bersemangat. Dunia ada di genggaman, seolah seperti itu ya. Ketika kita tidak mengetahui sejarah momen hijrah ini, penetapan 1 Muharram,
sebetulnya kalau kita mau belajar bisa tinggal klik begitu ya di internet, baca-baca dan sebagainya. Sehingga ketika kita berdakwah menyampaikan kepada tetangga, saudara begitu ya, kita sekiranya ada gambaran. Dan tentunya bagi yang sudah paham dengan ikut kajian-kajian walaupun Zoom seperti ini setidaknya merefresh lagi. Gitu ya. Insya Allah tidak ada yang sia-sia di dalam thalabul ilmi. Kalau kita bisa saling memberi, saling menerima. Baik, hadirin rahimakumullah, kami persilakan barangkali ada pertanyaan. Nampaknya belum ada pertanyaan sampai saat ini. Nah, Ustaz ini Ustaz ini atau ke Pak Haji. Kira-kira ini bayangannya ya, seandainya Islam tegak di negeri ini begitu ya, bagaimana apakah negeri-negeri lain ataupun sebaliknya ya, apakah harus berhijrah begitu kita ke negeri Islam itu, atau kita cukup berdiam di tempat asal kita, kemudian hanya melakukan ketaatan-ketaatan yang sudah ditetapkan oleh khalifah, atau bagaimana ini kalau misalkan tiba-tiba Islam itu Allah takdirkan tegak di negeri ini misalkan, atau di negeri Syam misalkan ya, apakah kita harus melakukan hijrah atau misalkan kita tidak wajib melakukan hijrah? Ini mungkin saat ini bisa menanggapi pertanyaan tersebut, atau nanti bisa ditambahkan juga oleh Pak Haji Salam. Kepada Ustaz. Iya, baik, terkait dengan kewajiban terkait dengan hijrah ini. Jadi kalau dirinci memang ada tiga hukum ya terkait dengan hijrah ini ya. Yang pertama wajib, yang kedua mandub, ya, yang ketiga haram, gitu, seperti itu. Nah, ini masing-masing ada kondisi-kondisi yang melatar belakangi sehingga hal tersebut terkena hukum tadi ya. Jadi ini tentunya akan berbeda-beda ya. Tiap-tiap negeri itu akan berbeda tergantung situasi dan kondisi yang dialami negeri tersebut manakala Islam ini tegak atau manakala khilafah itu berdiri ya. Nah, kajian ini sebenarnya ada di mungkin di kajian online yang lainnya, mungkin kalau saya memperhatikan ya, mungkin di kajian-kajian para ustadz ya disampaikan ya terkait dengan hal ini. Jadi kalau misalnya di suatu negeri itu kita mendapatkan kesulitan yang sangat ya untuk bisa melaksanakan Islam ya, hatta untuk melaksanakan yang sifatnya pribadi pun sangat sulit ya, maka di negeri tersebut kaum muslim itu wajib untuk hijrah ya, seperti itu. Nah, namun kalau misalnya di negeri yang kita masih bisa melaksanakan ya seperti di negeri kita lah, seperti ini ya, seperti itu bisa melaksanakan sholat dan sebagainya seperti itu, mandub ya, mandub. Nah, akan tetapi kalau di negeri di mana negeri tersebut memiliki potensi untuk bisa bergabung dengan daulah Islam ya, untuk bisa menggabungkan diri ya, nah negeri tersebut dengan daulah Islam ya, dan ada kemampuan kaum muslim untuk bisa mempengaruhi ya masyarakat yang ada di negeri tersebut ya, untuk bisa bergabung atau menggabungkan diri dengan khilafah Islam, maka dalam kondisi seperti ini maka kaum muslim haram untuk hijrah ya,
seperti itu. Justru harus tetap di negeri tersebut sampai kemudian negeri tersebut dapat bergabung dengan khilafah Islam, ya, sehingga nanti tidak usah hijrah, ya, karena kalau sudah bergabung ya sudah, berarti kan sudah menjadi bagian dari khilafah Islam, ya, seperti itu. Jadi 3 kondisi ini tentunya nanti penerapannya tergantung nanti negeri-negeri mana yang kemudian terkategori yang wajib itu, ya, ya. Mungkin kalau bayangan misalnya seperti di Xinjiang, ya, bagaimana umat Islam sulit untuk melaksanakan Islam, ya, nah itu mesti tuh hijrah tuh, ya, karena kalau tidak ya mereka akan menjadi akan terus tidak bisa melaksanakan Islam, ya, ya, sebagaimana yang terjadi di seperti sekarang ini, ya, bagaimana kita mendengar dan melihat kondisinya, kondisi kaum muslim di sana. Nah, seperti itu. Nah, seperti kita negeri ini kan dulu juga kita adalah menjadi bagian dari kekhilafahan Islam, ya, negeri Nusantara ini. Jadi baik kita di sini sudah terbiasa, tidak ada seperti hanya kaum muslim di Xinjiang misalnya atau di Uighur misalnya, seperti itu. Ya, kita bisa melaksanakan sholat, ya, bisa melaksanakan aktivitas ibadah itu dengan leluasa, ya, seperti itu. Ya, jadi kita sudah saja tinggal join saja begitu, ya. Dengan mudah, ya, kalau kita untuk langsung, ya, bergabung itu lebih mudah gitu, ya, seperti itu. Dan sementara kalau kondisi yang ketiga, ya, di mana mungkin taruhlah misalnya seperti negeri-negeri di Eropa gitu, ya, di Perancis misalnya atau Jerman atau negeri Inggris, ya, atau di Eropa itu, atau di Rusia misalnya, seperti itu, di mana misalnya kaum muslim di sana memiliki kemampuan untuk bisa menggabungkan, ya, wilayah-wilayah tersebut dengan khilafah Islam, ya, bisa meyakinkan masyarakat di sana bahwa dengan bergabungnya mereka dengan khilafah Islam itu akan jauh lebih baik, ya, jauh lebih maju dan jauh lebih tentram, lebih sejahtera, ya, dan mereka pun mendukung, ya, atau kemudian mau, ya, bergabung, ya. Nah, itu maka bagi kaum muslim di sana ya nggak boleh gitu, ya, meninggalkan negeri itu gitu kan, sampai kemudian negeri tersebut memang benar-benar bisa untuk menggabungkan diri dengan khilafah Islam gitu. Nah, itu pada kondisi itu biasanya kaum muslim di sana juga tidak seperti halnya kondisi yang negeri yang pertama itu, ya. Jadi kaum muslim di sana masih bisa sebagaimana kita di sini melaksanakan ibadah dan memiliki kemampuan untuk bisa mempengaruhi, ya, tokoh-tokoh di sana untuk bisa menggabungkan diri dengan khilafah Islam, ya. Sementara kalau kaum muslim yang ada di negeri kita, ya, atau di negeri-negeri Nusantara, ya, seperti Malaysia mungkin, ya, itu kemudian Brunei seperti itu, ya, atau kemudian mungkin di Jazirah Arab, ya, itu yang awalnya dulu adalah menjadi bagian dari khilafah Islam. Nah, ini hal yang mudah untuk segera langsung join, ya, seperti itu. Jadi memandu bagi kita, ya, itu untuk hijrah, karena tidak berhijrah pun kita sudah tinggal join saja dan menjadi bagian dari kekhilafahan itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini sedikit ada gambaran bagaimana kalau misalkan Islam tegak tetapi tidak di negeri ini, ya. Seandainya kita bisa tetap di sini berdakwah,
itu lebih utama begitu ya, supaya Islam itu begitu luas begitu ya. Baik, kemudian ini bagaimana nih perkembangan Islam di momen hijrah ini? Mungkin orang tua kita ya, Pak Haji Salam, dengan jam terbangnya yang luar biasa. Beliau itu kalau sedang offline tidak kondisi wabah itu hampir tiap hari tidak ada yang kosong, luar biasa ini. Orang tua kita itu sibuk ya, Masya Allah, untuk berdakwah. Nah ini Pak Haji, menurut Pak Haji nih ya, kondisi umat saat ini bagaimana ini kondisinya di momen hijrah, di momen Muharram ini? Apakah pemahaman tentang Islamnya terus meningkat atau sama saja, atau justru sebaliknya menurun begitu kondisi menurut pandangan Pak Haji terkait umat Islam saat ini, terutama di tempat-tempat di sekitaran kita ini? Mungkin Pak Haji ada tanggapan terkait perkembangan Islam saat ini. Apa ada Pak Haji? Kami ayana Bandungan tadi dipaparkan Bu, karena ini akan ulang dipahami. Ternyata bahwa Islam itu memang kafah, ngatur segala aspek kehidupan. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minannas. Nah, sementara kaum muslimin kurang, terbius dengan pemahaman di luar Islam, anu disebar di orang demokrasi. Nah, iya anu priyogi kurang sampai ke umat bahwa Islam oke ngatur politik, Islam oke ngatur pemerintahan, seperti tadi dibahas dicontohkan nalika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka membentuk pemerintahan Islam. Tayana diurang buktosna anu mayoritas muslim, anu aya majelis ulama, anu aya berbagai ormas Islam, ternyata masyarakat terasa memahami politik Islam atau apakah Islam itu adalah politik. Ieu katingalina kelemahan umat Islam anu aya di urang. Ieu tangtosna tugas urang, tugas syarikah untuk menjelaskan kepada umat bahwa Islam itu adalah apa. Itu rupina di antapisna. Tunuhun. Ya, memang itulah kondisi real ya di tengah-tengah kita yang insya Allah senantiasa menunggu dakwah kita. Dan kita senantiasa diistiqomahkan, diberikan kemudahan untuk berdakwah, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika berhijrah kemudian berdakwah di seluruh penjuru dunia, sehingga pada akhirnya kita diantaranya bisa merasakan Islam saat ini itu tidak bukan berkat dari perjuangan dakwah dari Rasulullah dan para sahabatnya. Baik, hadirin rahimakumullah, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat saat ini dan manusia pada umumnya dari dijejalinya umat oleh pemahaman-pemahaman di luar Islam. Jadi ini sadar tidak sadar ya, diawali dari pendidikan, begitu, kemudian lingkungan, bagaimana kita lihat faktanya, bahkan sejak kandungan itu pemahaman-pemahaman luar yang justru dijejali. Sejak lahir kita dididik ya, disekolahkan di dalam sistem yang memang sistem yang bukan dari Islam ya. Ada istilah-istilah anak itu mumpung masih anak kecil sudah biarkan saja waktunya bermain dan sebagainya, tanpa kita lupa justru para ulama-ulama terdahulu momen-momen anak-anak itu justru dimaksimalkan untuk senantiasa mendidik mereka sejak dini. Bahkan di dalam Islam diajarkan mendidik itu sejak dari kandungan, Masya Allah ya. Ini terbukti beberapa waktu yang lalu kita mendengar cerita bagaimana seorang anak berusia 5 tahun ya, itu sudah hafiz beberapa juz. Bahkan di usia 6 tahun ya, Musa itu kalau tidak salah 5 tahun ya sudah hafal 30 juz ya, Masya Allah. Dan sekarang sudah menghafal beberapa hadis. Ini tentu tidak mungkin diterapkan, diajarkan kecuali oleh ibunya sejak dari kandungan. Insya Allah ya. Jadi ini momen-momen
kita harus hati-hati ketika akan menyekolahkan anak-anak kita. Jangan sampai ketika bersekolah anak kita semakin jauh dari sistem Islam. Insya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan kekuatan sehingga kita walaupun anak kita sekolah dimanapun, tetapi pendidikan yang utama dan pertama adalah rumah kita. Pertama adalah rumah kita. Kitalah guru utama sebagai orang tua untuk generasi-generasi kita, keturunan-keturunan kita, Masya Allah ya. Apalagi dengan kondisi daring seperti ini ya, ini justru Insya Allah ya, walaupun seberat apapun ini akan menjadi amal jariah bagi kita sebagai orang tua. Hadirin rahimakumullah, sampai saat ini belum ada pertanyaan yang masuk. Insya Allah mudah-mudahan tentu ini pertanda bahwa kita sudah betul-betul memahami tema yang saat ini kita bahas begitu ya, terkait hijrah ya. Apalagi kemarin kita ada kajian yang dilaksanakan secara nasional ya, alhamdulillah kita bisa menghadirinya, yang diisi oleh balik kiai-kiai guru-guru kita dari tingkat insya Allah. Luar biasa mereka itu di dalam berdakwah. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan juga untuk bisa mengikuti sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh guru-guru kita. Jangan sampai kita ya, saya mengingatkan diri saya sendiri tentunya, juga mengajak pada seluruhnya, jangan sampai dunia ini justru menghambat kita untuk berdakwah. Justru kita terlena untuk mengejar dunia seakan-akan lupa kehidupan di akhirat nanti adalah kehidupan yang abadi, yang senantiasa harus kita mengumpulkan banyak bekal ya. Kita tahu perjalanan hidup kita itu baru menapaki 3 tahap ya. Setelah alam ruh, alam rahim ya, kemudian kita lahir ke dunia, sekarang kita masuk ke tahap ketiga, kehidupan di dunia. Setelah itu kita akan menghadapi tahap selanjutnya, yaitu alam kubur, ketika kita dipanggil oleh Allah ya. Di alam kubur ini kita bayangkan bagaimana kondisi kubur begitu sangat sempit. Jangankan untuk berdiri, untuk duduk saja tentu kita tidak akan mampu, tidak akan bisa. Paling besar juga 1x2 ukuran kuburan itu kan ukuran secara keseluruhan. Ukuran tempat tinggal kita itu hanya berapa meter, berapa sentimeter, seukuran tubuh kita saja. Tentu bagi mereka yang tidak beriman ya, yang bekalnya kurang, itu sangat menyulitkan. Baru masuk tahap kuburan saja menyulitkan. Masya Allah ya. Dan ini mengingatkan Al-Fakir, mengingatkan saya sendiri, bagaimana kita harus senantiasa berupaya di momen hijrah ini kita total, betul-betul menyiapkan bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Insya Allah dakwah itu adalah bagian dari amal jariah yang insya Allah akan kita temui hasilnya nanti di alam kubur, kemudian kita akan masuk alam surah kiamat, kemudian kita masuk ke alam padang mahsyar ya, yang disampaikan dalam riwayat bahwa perbandingan hari di akhirat dengan dunia itu, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kita tidak punya bekal ini sengsara ya, yang sampai di dunia kita itu sebab kesusahan, sengsara, ketika di akhirat kita alhamdulillah ya, jangan sampai kita juga sengsara. Maka inilah kesempatan yang senantiasa diingatkan oleh guru-guru kita ya, kita saling mengingatkan bertawasau bihaq, bertawasau bisob, untuk senantiasa mengumpulkan bekal kita sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupan yang abadi. Baik, hadirin rahimakumullah, karena sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, maka kita cukupkan pertemuan bedah kapa pada edisi kali ini. Sebelum ditutup, mungkin dari Ustaz Denny dan Pak Haji Salam ada kata-kata penutup sebagai kata-kata terakhir di akhir kegiatan kita kepada Ustaz Denny, barangkali yang akan diawali oleh Ustaz Denny. Baik, jadi hadirin rahimakumullah, meski realitas kehidupan rusak yang saat ini dihadapi ya hampir oleh seluruh kaum muslim,
ya, kita tentunya memiliki harapan yang besar bahwa yang namanya di dunia ini tidak ada yang tidak berubah. Artinya realitas ini sangat niscaya mengalami perubahan, ya. Kita ketahui sejak kaum muslim kehilangan institusi warisan Nabi SAW, yakni khilafah, mereka hidup penuh penderitaan pada saat ini. Setiap saat terjadi pembantaian di berbagai negeri kaum muslim, ya, di mana kekayaan alam mereka dirampas, hak-hak mereka dizalimi, ya, bahkan pelecehan serta penghinaan terhadap Islam jamak terjadi tanpa ada pembelaan berarti. Dan kehidupan mereka di bawah kungkungan ideologi kapitalisme demokrasi merupakan potret kehidupan tanpa kebebasan menjalankan agamanya secara sempurna sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan realitas ini bukan realitas yang tidak bisa berubah. Ya, realitas ini tidak akan selamanya, insya Allah. Ya, pasti akan berubah. Ya. Ada beberapa faktor yang kita berharap ini adalah merupakan potensi besar, ya, baik secara internal maupun eksternal, yang itu bisa menghantarkan kepada perubahan, ya, dari kungkungan ideologi kapitalisme demokrasi kepada naungan Islam. Yang pertama adalah meningkatnya keimanan dan ketakwaan kaum muslim pada saat ini, ya. Kita di negeri kita saja dulu muslimah berjilbab itu sangat sulit ditemukan. Sekarang di mana-mana, ya. Bahkan kalau melihat kaum muslimah tidak berjilbab, hal yang aneh gitu kalau sekarang. Kalau dulu sebaliknya, ya. Kemudian bagaimana menguatnya kesadaran politik umat untuk bersatu, ya. Melihat bagaimana kaum muslim di Suriah, di Xinjiang, ya, di Uighur, ya. Nah, ini menguatkan kesadaran bahwa politik yang harus kita usung adalah politik Islam, ya, yang bisa menyatukan umat Islam ini, yang bisa melindungi seluruh umat Islam ini, gitu. Tidak hanya terkungkung kepada negeri-negeri yang sifatnya nasionalisme saja. Kemudian yang ketiga, adanya daya dukung SDM, ya, di mana jumlah kaum muslim di seluruh dunia pada saat ini mencapai 1,9 miliar jiwa. Ya, ini adalah jumlah yang lebih banyak dari penganut Katolik, ya, atau Protestan, bahkan Hindu, bahkan Buddha sekalipun, ya. Nah, dengan jumlah sebesar itu terlihat potensi yang luar biasa jika kaum muslim menjadi satu umat, ya, ummatan wahidah, baik dari sisi politik, ekonomi maupun militer. Kemudian berikutnya adalah mulai muncul ketidakpercayaan terhadap sistem selain Islam karena gagal, ya. Kita umat Islam telah terus menerus, ya, istilahnya berupaya untuk, ya, menghadirkan, ya, fakta ini dan memberikan solusi Islam terhadap fakta yang terjadi pada saat ini, ya, kehidupan yang dialami pada saat ini, ya. Dan dengan dihadirkannya solusi-solusi Islam ini terdapat gambaran yang utuh, ya, di benak kaum muslim pada saat ini terkait dengan bagaimana sistem Islam itu, dan tergambar juga jelas bagaimana kebobrokan, ya, sistem demokrasi kapitalisme ini, sehingga memunculkan ketidakpercayaan, ya, distrust terhadap sistem demokrasi dan kapitalisme ini. Dan faktor eksternalnya, ya, kita bisa mendapati bagaimana Barat saat ini mulai semakin lama semakin melemah, ya. Di antara mereka terjadi gesekan yang begitu kuat, ya. Negara-negara adidaya sudah mulai istilahnya saling bersinggungan, ya.
Dan kegagalan kapitalisme ini nampak ya di mana-mana. Ya, dampak buruk penerapan kapitalisme juga tampak pada krisis ekonomi global yang terus berulang dan semakin ramen bahasa Sundanya. Jadi semakin sering ya terjadi. Dan kehadiran pandemi COVID-19 saat ini semakin membuka tabir kebobrokan kapitalisme. Betapa kapitalisme tidak peduli dengan nyawa manusia dan lebih mementingkan perputaran bisnis, dan semua kegiatan selama pandemi diabaikan oleh sebagian besar negara penganut kapitalis. Akibatnya tidak sedikit manusia yang kemudian mati, pandemi tetap tak terkendali, ekonomi pun hancur, dan itulah yang terjadi saat ini, dan itu sangat mungkin untuk berubah, dan kita memohon kepada Allah agar kita menjadi bagian dari agen-agen perubahan ini, dan semoga di tangan-tangan kita ya umat Islam ya kemenangan Islam segera kita raih ya dengan tegaknya khilafah Rasyidah alamin hajin nubuwah. Allahu a'lam bishawab. Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan harapan kita semua dengan waktu Islam bisa berlakunya kemudian masyarakat kita misalnya lebih baik dari kami. Baik, hadirin rahimakumullah, waktunya karena sudah pukul 5.34 di tempat saya, jadi ini waktunya saat kita akhiri pertemuan kita. Tapi sebelumnya barangkali dari Pak Haji Salam ada yang akan disampaikan terlebih dahulu Pak Haji sebelum ditutup. Ya, sekedik lah. Mangga. Ya, terutama tadi memang fakta-fakta kehidupan umat Islam. Kahiji memang umat Islam kirang memahami tentang ajaran Islam. Waktu dia hanya menganggap Islam itu hanya semacam perintah keputusan Allah. Semacam jalan aturan kanggo mendakwahkan Islam sakumaha ieu ditugaskeun ku syarikah ka urang cerea, dan kanggo mengejar ketinggalan pemahaman tentang Islam ke umat Islam, maka ya satu-satunya dengan meningkatkan dakwah dengan berbagai media dan cara dakwah. Sakitu rupiah nanti dirugikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan katsiran. Baik, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah ya, tadi sudah disampaikan pesan-pesannya dari guru-guru kita pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan di dalam ketaatan dan diberi kemudahan untuk senantiasa berdakwah, mengajak umat kepada Islam yang kapal. Baik, hadirin rahimakumullah, kami akan mengajak senantiasa kepada para jamaah untuk senantiasa menyebarkan agenda-agenda yang sudah disusun oleh DKM Masjid Ansarullah ya. Info-info agenda senantiasa insya Allah akan di-share di grup info Masjid Ansarullah. Silakan yang belum bergabung bisa bergabung di grup PA ya, info Masjid Ansarullah. Kemudian juga tayangan-tayangan bedah kapa ini insya Allah akan senantiasa di-share di YouTube. Ya, jadi mohon bantuan pada hadirin rahimakumullah untuk like dan men-share agenda-agenda dakwah yang senantiasa diadakan oleh Masjid Ansarullah. Kemudian juga Masjid Ansarullah ini sudah lama melaksanakan sedekah Jumat. Nah, jadi mungkin ada yang belum tahu ya bahwa setiap hari Jumat kita senantiasa memberikan sedekah kepada para jemaah, baik itu makanan makanan berat ataupun snack ya pada seluruh jemaah Jumatan ya, sehabis Jumatan. Barangkali di antara jemaah ada yang akan berkomitmen memberikan sedekahnya 10.000 per pekan begitu ya. Kami persilakan bisa menghubungi pengurus Masjid Ansarullah ya, komitmen 10.000 sedekah per pekan yang insya Allah sedekah itu akan langsung disalurkan setiap
Jumat langsung kepada para jemaah yang melaksanakan sholat Jumat di Masjid Ansarullah. Dan alhamdulillah ini sudah dilaksanakan sedekah ini sudah lama ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan baik bagi pengurus ataupun bagi yang menitipkan sedekahnya kepada pengurus Masjid Ansarullah. Alhamdulillah. Kemudian ada juga agenda taklim pada subuh setiap hari Ahad ya. Insya Allah ini setiap pada subuh ini sudah dilaksanakan 3 kali ya. Sudah 3 kali ya. Bersama Pak Haji ya. Alhamdulillah ya. Mangga para hadirin jamaah Masjid Ansarullah setiap Ahad ya. Jadi Ahad bisa sholat subuh di Masjid Ansarullah begitu, dan kita akan melaksanakan taklim pada subuh, masya Allah ya. Ini kesempatan kita untuk bertatap muka ini ya, sudah lama. Dan senantiasa kita walaupun bertatap muka offline, mudah-mudahan kita senantiasa menjaga kesehatan kita, protokol kesehatan, karena memang berbagai informasi dari dinas-dinas terkait ya, dari para ahli, wabah ini belum 100% berakhir. Walaupun sekarang sudah melandai, sudah menurun, tapi tidak ada satu para ahli mengatakan, bahwa wabah ini sudah berakhir begitu ya. Senantiasa kita harus tetap menjaga kesehatan kita, menjaga kondisi tubuh kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan keluarga kita, sehingga peran dakwah ini masih bisa kita laksanakan dengan berbagai media ya, baik langsung ataupun tidak. Baik hadirin rahimakumullah, dengan begitu maka kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada pertemuan kita pada sore hari ini, dan kita senantiasa dimudahkan untuk melakukan atau mengikuti kajian-kajian lainnya, sehingga kita senantiasa bukan hanya menyampaikan dakwah, tapi kita juga bisa menerima ilmu-ilmu yang disampaikan di dalam kajian-kajian yang senantiasa kita ikuti. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta. Atur nuhun ka Pak Haji Salam atas waktosna oge kalsar ini. Hapunten segala kekurangan kalepatan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.